gadis bernama Tin Min datang untuk bercerai dengan suami yang belum pernah dia temui. Namun, sebuah insiden terjadi yang membuatnya menjalin hubungan intim dengan pria lain. Saat terbangun, dia baru menyadari bahwa orang yang berbaring di ranjang adalah suaminya, bernama Po Yan-tan. 3 tahun yang lalu, Yan-tan menjadi ketua grup Poti pada usia 24 tahun. Baru saja menjabat, dia berhasil mendapatkan proyek renovasi daerah pinggiran barat yang membuat namanya terkenal. Mantan ketua Poti adalah kakek Yan-tan, sangat bangga dengan cucunya. Dia memutuskan untuk menikahkan Yan-tan dengan Tin Min sebagai balas budi atas penyelamatan hidupnya. Mas kawin yang disertakan adalah investasi sebesar 300 juta yuan untuk perusahaan keluarga Tin Min. Mengetahui putrinya tidak suka pernikahan bisnis, Patin tidak memaksa. Dia akan menanggung sendiri untuk mempertahankan perusahaan yang merupakan dedikasi istrinya. Tin Min tidak tega melihat ayahnya bekerja keras, jadi dia setuju untuk menikah dengan orang asing. Pada hari pendaftaran pernikahan, Yan-tan juga tidak muncul. Setelah 3 tahun pernikahan berdasarkan nama, Tin Min untuk pertama kalinya bertemu suaminya, ibu tirinya, bernama Tulan, menarik putrinya untuk menyapa karena Yan-tan jarang pulang ke negara. Selain itu, Tinti sedang bersiap untuk penggalangan dana tahap kedua, membutuhkan bantuan dari Poti. Di atas tempat tidur, Tin Min menduga, gelas yang diberikan ibu tiri ada masalah. Namun, apapun alasannya, dia tidak bisa menerima dia dalam situasi ini. Melihat pasangan pergi, Yan-tan melemparkan kartu bank dan mengingatkan agar tidak mencari alasan untuk menyusahkannya. Tin Min tahu dia kaya, tetapi dia tidak membutuhkannya karena tadi malam saling menguntungkan. Tepat saat itu, ibunya menelepon mendesak putranya untuk segera mengakhiri pernikahan. Yan-tan berpikir bahwa Tin mengorbankan putrinya demi modal, jadi dia pasti akan bercerai dengan Tin Min. Dia berpikir dalam hati, jika dia tidak menghargainya, maka tidak perlu mengakui identitasnya. Mendengar Yan-tan menyarankan agar dirinya mengambil uang dan melupakan kejadian semalam, Tin Min meninggalkan koin senilai 1 hao yang sesuai dengan nilainya. Yan-tan melihat noda darah di tempat tidur, baru mengetahui bahwa semalam adalah pertama kalinya bagi dia bertemu ibu tirinya. Tin Min mempertanyakan apakah dia telah melakukan sesuatu pada 12 anggur. Tulan tidak menyangkal karena demi kepentingan Tinti. Tin Min menyatakan bahwa dia tidak mengambil 1 sen pun dari Po Yan-tan. Dia tidak seperti ibu tirinya, yang hanya tahu bergantung pada pria. Tulan mengingatkan bahwa jika putrinya tidak lemah, maka tidak akan menjadi giliran. Tin Min menjadi menantu keluarga Po. Adik tiri saya Tin Min bernama Tin Dui Nguyen meminta ibunya untuk tidak menyulitkan kakaknya. Dia berjanji setelah operasi akan membantu perusahaan keluarga. Saat itu, Tin Min menerima telepon dari ibu Yan-tan bernama Bah Tu. Dia memanggil menantu sementara untuk membahas perceraian dengan putranya. Saat tiba di keluarga Po, Tin Min mendengar berbagai hinaan dari ibu mertuanya. Dia mengatakan bahwa Yan-tan tidak membantah kakeknya dan baru menerima pernikahan senilai 300 juta yuan. Namun, keluarga Po tidak akan membantu Tin untuk kedua kalinya. Tin Min setuju untuk bercerai dan tidak memerlukan bantuan Yan-tan untuk Tin. Tepat saat itu, Yan-tan kembali. Mendengar langkah kaki Yan-tan, Tin Min bertanya-tanya tentang reaksi Yan-tan saat mengetahui dirinya adalah istrinya. Namun, Yan-tan tidak muncul dan meminta asistennya bernama Sam untuk memberikan perjanjian perceraian kepada ibunya. Tin Min menandatangani dokumen tersebut, dan berjanji untuk datang ke kantor sipil 1 bulan kemudian. Saat tiba di perusahaannya sendiri, yaitu Studio Hang Tin, Tin Min dipanggil Benny oleh para karyawan. Rekan kerjanya bernama Luong Han Han mengakui kesalahan telah menggadaikan kantor kepada bank. Dia tidak menyangka bisnis tersebut akan merugi. Namun, Han Han memikirkan cara untuk menghidupkan kembali Studio Hang Tin. Dia mengatakan bahwa ketua Poti telah membeli sebuah villa di Engchan Win untuk menikah dengan cinta pertamanya, bernama Tie Sotin. Jika Studio Hang Tin mendapatkan proyek desain ini, pasti akan melunasi semua hutang ke bank. Melihat Benny setuju dengan enggan, Han Han mengajaknya ke kafe Badasak. Sementara itu, Yan-tan mendengar sepupunya memanggil ke kafe Badasak. Dia menyiapkan hadiah besar untuk kakaknya. Bertemu lagi dengan Yan-tan, Tin Min berniat menyapa tetapi tersandung ke pelukannya. Dia secara tidak sengaja meninggalkan bekas lipstik di dada baju Yan-tan. Dia bertanya-tanya berapa banyak uang yang dibayar sepupunya untuk mengundangnya ke sini. Mendengar dia menyebut angka 7 digit, dia tertawa karena dia tidak sebanding dengan beberapa juta yuan semalam. Tin Min berpikir bahwa pesanan dia berukuran besar dan memakan banyak waktu sehingga orang biasa tidak bisa memuaskannya. Namun, layanan dia pasti sepadan dengan uang yang dia keluarkan. Untuk lebih saling memahami, dia ingin menunjukkan gaya yang dia tuju. Melihat dia membuka baju, Yan-tan segera menghentikannya. Tin Min hanya butuh 1 menit untuk memastikan membuatnya tertarik. Yan-tan mengira dia meremehkannya. Langsung mendekatkan Tin Min ke meja. Dia menduga dia pernah mencoba keterampilannya sehingga ingin mencobanya lagi. Tin Min menegaskan bahwa dia memiliki pengalaman yang kaya yang membuat banyak pelanggan kembali menggunakan jasanya. Mendengar sepupunya juga adalah pelanggan dia, Yan-tan dengan tegas menolak karena merasa mual. Tepat saat sepupu Yan-tan, bernama Lem Chan menelepon menanyakan rencana Penny. Dia sedikit menyesal karena Yan-tan tidak menyukainya. Lem Chan berpikir kakaknya agak sulit didekati, jadi dia mengundang Penny ke acara pertukaran desain Poti. Saat tiba di pesta, Tin Min bertemu lagi dengan pelanggan lama. Melihat Ruong Teng mabuk dan terhuyung-huyung, dia dengan baik hati membantunya masuk ke lift. Kebetulan, Yan-tan juga ada di sana. Mengira Ruong Teng adalah pelanggan yang menginap semalam dengan Tin Min. Mendengar Anda ingin memperkenalkan gaya, Direktur Zhang menegaskan Penny sangat bagus, hanya saja sedikit mahal. Tin Min memastikan jika dia menerima pesanan dari Yan-tan, dia tidak akan menerima pelanggan lain. Yan-tan menyindir. Dia tidak tahu malu, baru saja menyapa pelanggan secara terbuka seperti itu. Saat turun ke garasi, Tin Min diam-diam mendengarkan Sam berbicara.
Dia menyebutkan bahwa ketua belum memutuskan unit desain apartemen. Mendengar adik Tie Sotin juga ingin mengambil proyek tersebut, Tin Min memutuskan untuk bertindak lebih dulu. Karena Yan Tan tidak mau bertemu dengannya, Tin Min diam-diam meletakkan rencana tersebut di mobilnya. Siapa sangka, Yan Tan melihat gaya desain tersebut tidak buruk, lalu meminta Sam menghubungi studio Hang Tin. Pulang ke rumah, Tin Min mendengar ibu tirinya sedang memarahi ayahnya. Dia mengingatkan bahwa perusahaan-perusahaan investasi sedang menarik dana dari Tinti. Jika berita Tin Min bercerai dengan Yan Tan menyebar, maka perusahaan tidak akan bisa melakukan penggalangan dana tahap kedua. Tuan Tin meminta istrinya untuk membiarkan putrinya hidup dengan damai. Di sini, Sam melaporkan kepada ketua bahwa Tin Min perlu memikirkan lebih lanjut tentang perceraian. Mereka menuntut Poti harus terus berinvestasi pada Tinti. Yan Tan setuju untuk menginvestasikan dana untuk terakhir kalinya dengan syarat harus segera bercerai. Di lapangan tenis, adik Tie Sotin, bernama Tie Duong, mengirimkan desain kepada Yan Tan. Dia berpendapat bahwa, baik dari segi profesional maupun emosional, ketua seharusnya memilih studionya. Tin Min tiba-tiba muncul, datang menyapa Yan Tan. Tie Duong memperkenalkan, Penny terkenal di kalangan desainer, cantik dan profesional. Tin Min mengundang Yan Tan untuk bermain satu pertandingan, tetapi dia menolak. Dia menggunakan strategi memprovokasi. Jika dia menang, dia harus memberinya 5 menit. Yan Tan mengingatkan dia agar tidak terlalu malu jika kalah. Siapa sangka, Tin Min mencetak poin pada servis pertama. Yan Tan menghadapi lawan tangguh. Lien berusaha keras mengejar skor. Keduanya sudah lelah, tetapi tetap tidak mau menyerah. Setelah pertandingan berakhir, mereka masing-masing mendapatkan 40 poin. Yan Tan mengatakan padanya untuk berani bermain dan berani menanggung. Jangan berharap mendapatkan 5 menit darinya. Mengetahui studio Hang Tin berada di jurang kehancuran, Tie Duong ingin membantu karena sangat mengagumi bakat Penny. Dia mengundangnya untuk bertemu dengannya pada pukul 7 malam ini. Menunggu Penny datang ke rumah pribadinya, Tie Duong setuju untuk memberikan pesanan Yan Tan jika dia menghabiskan semua minuman di meja. Untuk menyelamatkan kerja keras bertahun-tahun, Tin Min terpaksa mengikuti ucapannya. Melihatnya mabuk, Tie Duong mulai berbuat tidak senonoh. Tin Min berusaha keras melawan. Dalam situasi mendesak, dia mengungkapkan bahwa dia adalah istri sah dari Po Yan Tan. Taruhan di lapangan tenis hanyalah permainan antara suami istri yang sedang perang dingin. Dia berpura-pura menelepon Yan Tan untuk menyerang Tie Duong secara tiba-tiba. Tin Min melarikan diri keluar. Melihat sosok Yan Tan yang kekar, dia ketakutan dan berlari untuk memeluknya. Mendengar Tin Min memohon bantuan, Yan Tan terpaksa bekerja sama dengannya. Tie Duong menjelaskan, dia mengejar untuk mengantar Penny. Yan Tan memperingatkan Tie Duong lalu menggendong istrinya pulang. Tin Min mabuk sehingga tertidur di pangkuannya. Saat Yan Tan melepaskan tangan, dia buru-buru menariknya kembali. Di hadapan pesona Penny, Yan Tan bertanya-tanya berapa banyak uang yang diperlukan untuk mendapatkan dia sepenuhnya. Dia memaksanya minum segelas air dingin, membantu untuk lebih sadar. Saat melihat aliran air turun di leher Penny, Yan Tan sendiri tidak bisa tetap sadar. Dia mengingat momen penuh gairah sebelumnya. Lien kehilangan kendali dan langsung menciumnya. Ketika kembali tenang, Yan Tan buru-buru melepaskan diri dari bibir Penny. Tepat saat itu, Tesam datang memberikan nomor telepon studio Hang Tin. Tin Min menjawab telepon. Lien mempertanyakan mengapa Yan Tan memperlakukannya dengan buruk. Sebanyak apapun usaha yang dia lakukan, tidak bisa mendapatkan 5 menit dari dirinya. Yan Tan menyadari, gadis yang ada di rumahnya adalah desainer dari studio Hang Tin. Dia selalu salah paham, tujuan pendekatannya tidak tulus. Tin Min menjelaskan, dia hanya ingin mendapatkan proyek desain darinya. Meskipun harus merendahkan diri, dia tetap memohon agar dia mau bekerja sama. Namun, dia memiliki harga diri dan juga bisa merasa sedih. Tin Min mabuk, tertidur di pelukan Yan Tan. Pagi hari saat terbangun, Tin Min pergi mengucapkan terima kasih kepada wakil direktur. Dia tidak menyangka, banyak mata di layar sedang menatapnya. Yan Tan memanggil staf, segera mengakhiri rapat online. Tiba-tiba dia bersikap lembut. Tin Min meminta izin untuk kembali bekerja. Yan Tan tiba-tiba memberinya kesempatan untuk bersaing dalam tender proyek desain. Dia sudah melihat draftnya dan sangat mengapresiasi ide Tin Min. Dia sangat senang hingga kehilangan kendali di depan kakek dari Poteng. Saat sarapan bersama, Yan Tan menerima telepon dari kakeknya. Kakek mendengar kabar bahwa cucunya ingin bercerai, jadi dia memutuskan untuk mengakhiri retret lebih awal dari yang direncanakan. Yan Tan mengirim pesan kepada istrinya, mengajaknya untuk menjemput kakek besok. Dia memperingatkan dia bahwa jika tidak ingin masalah, jangan menyebutkan perceraian. Saat hari penjemputan kakek tiba, Tin Min terpaksa muncul. Yan Tan tiba di tempat pertemuan, tepat saat dia menerima telepon dari ayahnya, mengabarkan bahwa adiknya masuk rumah sakit lagi. Yan Tan tidak bisa menghubungi istrinya, jadi dia pergi menjemput kakek sendirian. Saat Yan Tan tidak di rumah, Tin Min mengunjungi kakek. Dia meminta maaf karena ada masalah di rumah sehingga tidak bisa menjemput kakek. Mendengar kakek bertanya tentang Yan Tan, Tin Min merasa dia agak dingin. Kakek Po menceritakan bahwa orang tua Yan Tan sering sibuk sehingga tidak banyak waktu untuk anak-anak. Yan Tan tidak pandai menunjukkan perasaan tetapi hatinya sangat hangat. Dia berharap Tin Min sabar dan perlahan-lahan memahami pribadi Yan Tan. Dia sangat ingin bisa menunggu sampai hari menggendong cucu. Mendengar Tin Min setuju, kakek Po segera menelepon Yan Tan bahwa menantu perempuannya setuju untuk memiliki anak bagi keluarga Po. Setelah mendengar itu, Yan Tan segera memutar mobil kembali ke rumah. Tin Min takut identitasnya terbongkar, segera meminta izin untuk kembali menyelesaikan urusan perusahaan. Saat dia baru keluar gerbang, dia bertemu dengan Yan Tan. Tin Min beralasan, dia datang untuk meneliti gaya dekorasi rumah Poteng. Yan Tan bertanya-tanya,
Kenapa dia mencari tahu kesukaannya? Mengapa datang ke rumah kakeknya? Mendengar suara kakek, Tin Min dengan panik menarik Yen Tan ke dalam mobil. Tae-sam dengan cepat menutup pintu mobil. Dalam ruang sempit itu, telinga Yen Tan memerah. Dia merasa Penny mendekat, membuatnya sedikit panas. Dia meminta maaf karena merasa pusing sehingga tanpa sengaja menariknya ke dalam mobil. Melihat Penny yang malu, Yen Tan memberitahunya bahwa jika ingin mempelajari gaya desain, bisa langsung bertanya padanya. Ketua tertegun melihat Penny. Sam buru-buru memanggilnya kembali sadar. Yen Tan bertanya-tanya, apa maksud seorang gadis yang baru datang ke rumah dan melakukan tindakan akrab? Sam menegaskan bahwa seseorang telah terpesona oleh daya tarik ketua. Pada acara undangan tender desain Vilang Chanwin, Tin Min meminta untuk mempresentasikan ide dari studio Hang Tin. Dia baru saja membuka halaman pertama sudah dituduh oleh Tie Duong melakukan plagiat. Tin Min bertanya-tanya dari mana Tie Duong mendapatkan inspirasi desainnya. Dia menyatakan bahwa karyanya memiliki ciri khas taman klasik Tiongkok yang membantu villa tersebut dipenuhi keindahan alami. Tin Min khawatir bahwa Tie Duong hanya melihat gaya keseluruhan dan melupakan detail-detail kecil. Jika diperhatikan dengan seksama, akan terlihat banyak daun maple dari taman masuk ke dalam rumah. Bahkan di dinding dan pagar. Itu adalah kesukaan ketua yang dia amati dari barang-barang pribadi miliknya. Selain itu, di permukaan tanah, dia secara khusus menggunakan bahan kaca untuk menciptakan efek sinar matahari yang bersinar di taman. Dia juga menggunakan batu granit di dinding untuk memantulkan lebih banyak cahaya yang cemerlang. Namun, desain dari Tie Duong sama sekali tidak memiliki daun maple dan batu granit. Tie Duong meminta Penny untuk membawa desain awal sebagai bukti. Dia mengatakan bahwa kebetulan komputernya terkena air. Ternyata, Tie Duong menyuruh seseorang untuk sengaja menumpahkan air ke komputer Penny. Tie Duong dengan bangga menunjukkan desain awal dari perusahaannya. Dia berpendapat bahwa seorang plagiat seperti Penny tidak pantas ada di dunia desain. Tepat saat itu, Sam membawa dokumen kepada ketua. Yen Tan mengatakan bahwa dia pernah melihat draft awal dari Penny. Dia teringat kebiasaannya menambahkan nama pada gambar. Dia yakin, salinan draft dari Tie Duong juga memiliki tanda miliknya. Dia mengakui plagiarisme, tetapi menyindir Penny menggunakan kecantikannya untuk memikat Po Yen Tan. Tie Duong menerima tamparan keras dari Penny. Berniat membalas. Yen Tan melompat melewati meja, mencegahnya menyentuh Penny. Tie Duong menyalahkan Yen Tan karena mengabaikan hubungan antara dua keluarga demi membela orang luar. Yen Tan menanyai Tie Duong, berani-beraninya memanggilnya dengan nama lengkap. Dia tidak akan bekerja sama dengan seorang plagiat dan pencemaran nama baik. Dia akan memutus semua kerjasama dengan keluarga Tie. Dia mengumumkan bahwa studio Hang Tin dipilih untuk merancang villa miliknya. Tie Duong marah, menelepon dan mengeluh kepada kakaknya. Dia berpikir bahwa Sotin baru saja lulus dari sekolah desain. Sebagai teman masa kecil Po Yen Tan, dia tidak akan kalah dari seorang Penny yang kecil. Tie Sotin memutuskan untuk kembali ke negara asalnya untuk mendapatkan kembali pria miliknya. Di studio Hang Tin, Han Han memberitahu bahwa Po Yen Tan menunjuk Penny untuk menandatangani kontrak. Dia khawatir karena takut dia melihat tanda tangan dan akan mengetahui identitas aslinya. Dia berpikir bahwa dia mendekat dengan tujuan tertentu, pasti akan mengakhiri kerjasama. Di sisi lain, Yen Tan mempersiapkan dengan matang sebelum Penny datang untuk menandatangani kontrak. Sam bertanya-tanya mengapa ketua tidak cukup mengirimkan kontrak melalui studio Hang Tin dan harus mengundang Penny ke rumah. Mendengar keputusan ketua, Sam segera mundur. Saat bertemu dengan ketua, Tin Min dengan ragu menandatangani kontrak. Yen Tan berhenti saat melihat dua kata Tin Min. Dia menduga dia menggunakan taktik untuk masuk ke Po. Sekarang menggunakan identitas sebagai desainer untuk mendekatinya. Tin Min takut hal-hal dalam imajinasi akan menjadi kenyataan. Dia beralasan sibuk, meminta izin untuk pergi lebih dulu. Tapi Yen Tan berkata dia bisa pergi setelah menandatangani. Tin Min mengingat kebingungan Potong saat dekat dengannya. Dia terpaksa menggunakan daya tariknya, menarik kerah Yen Tan, menekan dia ke dinding. Tin Min mengambil lipstiknya, menyapukan pada bibir Yen Tan lalu mencapnya pada kontrak. Dia berbisik, semoga kita berdua bekerja sama dengan baik. Yen Tan tidak sempat bereaksi terhadap pesona Penny, langsung duduk terjatuh. Sam melihat bahwa bosnya telah kehilangan seluruh jiwanya untuk seseorang. Dia mendengar bahwa 2 minggu lagi adalah ulang tahun Penny. Yen Tan mengatakan tidak menyiapkan hadiah, tetapi tubuhnya masih gemetar di hadapan pesona Penny. Keesokan harinya, Yen Tan meminta Penny untuk membantunya memilih sebuah hadiah. Dia menyebutkan bahwa penerima hadiah tersebut adalah seorang desainer. Dia berbakat namun rendah hati, akrab tetapi terkadang terasa jauh, membuatnya semakin terjebak. Melihat Penny tertarik dengan kalung sunlight, Yen Tan memintanya untuk mencobanya. Dia mendekat, dengan lembut menyisir setiap helai rambut Tin Min. Sambil mengamati kalung di wajahnya, Yen Tan berniat menyentuh bibir Tin Min. Mendengar suara wanita lain, dia segera mendorongnya menjauh. Ternyata, Tie Sotin baru saja kembali ke negara dan langsung menemui Yen Tan. Dia memperkenalkan, Penny adalah desainer untuk Vilang Chanwin. Sotin juga belajar tentang desain sehingga meminta bimbingan dari Penny. Dia meminta apartemen Yen Tan milik Yen Tan untuk mengadakan pesta menyambut kepulangannya. Sekalian, Sotin mengundang Penny untuk bergabung dalam acara tersebut. Saat tiba di pesta, Yen Tan memuji Penny, yang tampak menawan dalam gaun mewahnya. Melihat ibu mertuanya juga hadir, dia buru-buru bersembunyi di belakang suaminya. Untungnya, seorang tamu datang untuk berbicara dengan Ni. Sotin merasa cemburu, lalu memberi isyarat kepada temannya untuk jatuh ke arahnya dan pura-pura tidak sengaja menumpahkan air ke Penny. Menarik Penny untuk mengganti pakaian, Sotin menawarkan gaun yang belum dipakainya.
Saat Penny mengganti pakaian, Sotin curhat bahwa dia pergi ke luar negeri selama 3 tahun karena marah Yan Tan melanggar janji menikahi wanita lain. Saat ini, dia bersiap untuk bercerai, jadi dia meminta kesempatan dari Penny. Tin Min merasa bahwa hubungannya dengan ketua hanya sebatas kerjasama, jadi tidak pantas ikut campur dalam urusan pribadinya. Saat masuk untuk membantu Penny menutup resleting, Sotin sengaja menjatuhkan kalung sunlight. Ternyata, dia tahu Yan Tan berencana memberikan kalung itu kepada Penny, jadi dia membuat tiruan yang sama. Benar saja, Tin Min salah paham bahwa Yan Tan masih memiliki perasaan untuk Tia Sotin. Saat keluar, Sotin meminta Penny memegang tas lalu menyuruh Yan Tan memotong kue. Dia ingin mengabadikan momen berharga itu sehingga meminta Penny memberikan kamera dalam tas kepadanya. Penny baru berjalan beberapa langkah ketika tali gaunnya tiba-tiba melorot. Sebelumnya, Sotin telah bermain trik saat membantu Penny dengan resletingnya. Yan Tan segera melompat melewati meja, melepas jaketnya untuk menutupi Penny. Dia berterima kasih kepada Potong tetapi tidak perlu diantar pulang. Melihat Penny marah, Yan Tan menyarankan jika tidak suka, jangan datang ke pesta seperti itu. Dia merasa dirinya tidak berhak untuk marah. Selain itu, dia sangat menghargai kesempatan untuk bekerja sama dengan dia. Yan Tan bertanya-tanya apakah mereka hanya memiliki hubungan kerjasama. Penny memohon jika dia sudah memiliki seseorang yang disukai, jangan melakukan hal-hal yang membuatnya salah paham. Memanggil cucunya pulang, kakek Po meminta Yan Tan mengakhiri kerjasama dengan studio Hang Tin. Dia mendengar bahwa Yan Tan berani secara terbuka memeluk orang lain di depan umum. Kakek ingat cucunya belajar desain interior, jadi dia meminta Tin Min untuk merancang rumah mereka berdua. Mendengar cucunya membela orang luar, kakek Po marah dan memecahkan cangkir air. Dia memohon kepada Yan Tan agar tidak mengecewakan seorang gadis baik seperti Tin Min. Saat pulang ke rumah bertemu Penny, Yan Tan tidak ingin dia melihat luka di wajahnya. Penny mendengar Sam berkata bahwa dia tidak mau mengungkapkan identitasnya. Baru saja dihukum oleh kakeknya. Sebagai ucapan terima kasih, dia ingin mengoleskan obat untuknya dengan tangannya sendiri. Yan Tan duduk diam dengan patuh, menikmati perhatian dari Penny. Sam membawa obat, tanpa sengaja merusak momen baik bosnya. Dia berharap memiliki kemampuan menghilang agar bisa lenyap saat itu juga. Mengingat kembali sikap Penny, Yan Tan bertanya kepada asistennya mengapa dia kadang bersemangat dan kadang acuh tak acuh, dekat dan jauh dengannya. Sam menduga Penny mulai menjauh sejak Sotin muncul. Dia yakin bahwa dia cemburu dengan teman masa kecil ketua. Untuk memverifikasi, Yan Tan mencoba bersikap akrab dengan Sotin lalu mengamati reaksi Penny. Mengundang Sotin ke Villa Chan Uin. Yan Tan berdalih memintanya melihat desain. Menunggu Penny datang, dia pura-pura merapikan rambut untuk Sotin. Melihat Penny berbalik pergi, Yan Tan panik mengejarnya. Dia bertanya-tanya apakah dia cemburu karena hubungannya dengan Sotin. Penny merasa dirinya tidak memiliki hak untuk campur tangan dalam urusan cinta Poteng. Yan Tan menegaskan bahwa Penny memiliki hak ini. Asalkan dia mau. Penny malu, meminta izin untuk pergi duluan. Kembali ke meja kerja, Tin Min melihat tas jatuh di lantai. Tin Min mengambilnya. Tepat saat rak jatuh, menimpa tangannya. Sotin mengabaikan saat lewat karena dia yang mengatur untuk mencelakai Penny. Bertemu Yan Tan, dia ingat dia membawanya untuk bertemu klien penting. Di rumah sakit, dokter mengatakan saraf Tin Min mengalami kerusakan serius. Jika tidak ada ahli bedah yang segera, khawatir tidak akan bisa memegang pena untuk menggambar. Yan Tan tiba-tiba muncul, mengundang 2 ahli datang. Ternyata, dia baru saja membawa Sotin bertemu dengan klien, lalu mendengar kabar bahwa Penny terluka di lokasi konstruksi. Setelah operasi, dokter melaporkan bahwa luka di tangan Penny akan segera sembuh. Dia perlu istirahat beberapa hari sebelum bisa keluar dari rumah sakit. Tin Min sadar kembali, tidak perlu wakil presiden merawatnya. Untuk menghindari kesalahpahaman dari Sotin, Yan Tan ingin dia tahu bahwa dia dan Sotin hanyalah teman biasa. Mendengar dia berniat menyatakan cinta kepada Penny, Sotin segera memotong pembicaraan. Penny diam-diam menduga semua insiden yang baru saja terjadi adalah ulah Sotin. Dia menggunakan alasan alergi serbuk sari untuk secara halus mengusir Sotin. Beberapa hari kemudian, Yan Tan menjemput Penny keluar dari rumah sakit. Dia menyarankan agar dia sementara pindah ke rumahnya agar mudah dirawat. Karena Penny terluka di lokasi konstruksi, itu dianggap sebagai kecelakaan kerja. Secara emosional dan logis, dia seharusnya merawatnya. Di rumah, Yan Tan sendiri membuat sup ayam untuk memberi nutrisi kepada stafnya. Melihat luka di jari wakil presiden, Tin Min tahu bahwa dia pertama kali masuk dapur dan harus bersusah payah belajar membuat sup untuknya. Yan Tan tiba-tiba mendekat, dengan tangan sendiri menyuapi setiap sendok sup kepada orang yang dia pedulikan. Melihat dia tidur nyenyak, dia dengan lembut membelai rambut lembutnya, merapikan lengan yang terluka, membantu Penny merasa lebih nyaman. Pagi-pagi, Tin Min terbangun, melihat Yan Tan tidur di samping tempat tidur. Dia diam-diam mengamati setiap garis wajah dinginnya. Yan Tan tiba-tiba menarik Tin Min, menyentuh bibirnya. Dia berniat menjelaskan, tetapi menyadari bahwa dia masih tertidur lelap. Siapa sangka, Yan Tan hanya berpura-pura tidur, agar dia tidak merasa malu. Membawa obat untuk Penny, Yan Tan mengabarkan, dokter mengatakan dia pulih dengan sangat baik. Mendengar Penny mengeluhkan obat yang pahit, dia langsung memakan permen, lalu menggunakan mulutnya untuk menyampaikan rasa manis padanya. Saat Yan Tan pergi dinas, Tin Min pulih sepenuhnya, jadi dia meninggalkan rumahnya. Sam khawatir, bos akan mengirimnya ke cabang Afrika jika membiarkan Penny pergi. Memanfaatkan kesempatan saat Yan Tan tidak di rumah, kakek memanggil menantu perempuannya untuk berbicara dengannya. Siapa sangka, kakek sengaja menjodohkan, agar Yan Tan bertemu istrinya.
Tin Min berpura-pura alergi, untuk menutupi wajahnya. Namun Yan Tan penasaran, ingin melihat wajah istri pura-puranya selama 3 tahun. Kakek memanggil cucu laki-lakinya kembali, agar Tin Min bisa kembali ke kamar untuk beristirahat. Dia berpikir, selama tetap di dalam sini, dia tidak akan bertemu Yan Tan. Siapa sangka, kakek membuat cucu laki-lakinya mabuk, lalu mengusirnya ke kamar menantu perempuan. Yan Tan menarik wanita di tempat tidur untuk berbalik. Dia mengenali Penny, lalu membelai wajahnya. Dia mabuk, lalu jatuh tertidur di tempat tidur. Tin Min takut, jika dia mengetahui identitasnya, pasti akan merasa tertipu. Keesokan harinya, Nyonya Ba bertemu Tin Min, langsung memperingatkannya. Jangan berharap mengandalkan kakek, untuk menjebak putranya. Mendengar suara Yan Tan, Tin Min segera pergi. Yan Tan masuk ke kamar, mencari buku registrasi pernikahan, untuk mengagumi wajah istrinya. Tepat saat itu, Tessa menelepon melaporkan, proyek yang diberikan kepada Tinti mengalami masalah. Mereka mengirimkan batu bata berkualitas rendah, sehingga muncul masalah keamanan. Saat ini, pelanggan meminta izin. Poti harus memberikan kompensasi. Yan Tan merasa dirinya terlalu lunak dengan keluarga mereka. Dia memutuskan untuk menarik kembali seluruh investasi di Tinti. Dia mengirim pesan, mendesak Tin Min segera bercerai. Jika tidak, dia tidak akan memberi jalan hidup bagi Tinti. Mendengar ibunya mengomel, Tin Min menganggap bahwa ibunya yang memotong bahan baku hingga mendorong Tinti ke jurang kehancuran. Dia menegaskan bahwa dia tidak akan memanfaatkan pernikahan untuk melakukan apapun lagi. Bertemu kakeknya, Tin Min meminta izin untuk bercerai dengan Yan Tan. Kakek Po khawatir menantu perempuannya terburu-buru bercerai karena masih mengingat pacar masa kuliahnya bernama On Chiu. Mendengar Tin Min menyangkal, kakek Po tidak ingin membahas masalah perceraian lagi. Tepat pada saat itu, dia menerima pesan ajakan makan dari Po Yan Tan. Karena tidak bisa menghubungi Penny, Po Yan Tan datang langsung ke studio Hang Tin. Mendengar resepsionis mengatakan bahwa pemilik studio tidak pernah punya waktu luang. Dia tahu Penny sengaja menghindarinya, jadi dia menerobos masuk untuk mencarinya. Penny berpikir berhasil melarikan diri, tetapi Yan Tan menunggunya di bawah perusahaan. Dia bertanya mengapa dia menghindar dan tidak berani menatap matanya langsung. Melihat Penny masih terus mengabaikannya, dia menariknya kembali. Penny, jam menunjukkan pukul 12. Selamat ulang tahun. Penny sangat menyukai kalung sunlight tetapi tidak berani menerima hadiah berharga itu. Yan Tan berpura-pura melemparkannya untuk menguji ketulusan hatinya. Dia memaksa mencium gadis di depannya meskipun dia berusaha menolak. Cinta dalam Tin Min membara membuatnya tidak bisa menolak ciuman Yan Tan. Mengantar Penny pulang, Yan Tan seperti ngengat yang tertarik api, menyerbu mencium tubuhnya. Mereka tenggelam dalam cinta dengan gairah yang sulit dikendalikan. Tin Min tiba-tiba teringat pesan permintaan cerai dari Yan Tan. Segera menahan tangannya. Untuk Yan Tan, aku sudah punya suami. Yan Tan marah, ingin tahu siapa suami Penny. Tepat saat itu, dia menerima telepon dari Han Han. Dia berpura-pura dalam urusan pribadi membuatnya mengira Han Han adalah suaminya. Dia meminta maaf jika membuatnya salah paham tentang perasaannya. Memegang kalung di tangannya, Yan Tan pergi dengan sedih. Tin Min diam-diam mengakui perasaan terhadap Yan Tan. Tetapi ibu dan anaknya terlalu membenci Tinti. Jika dia tahu bahwa dia adalah istri yang belum pernah ditemui, dia pasti akan merasa kesulitan dengan hubungan kedua keluarga. Daripada terikat oleh cinta yang penuh rintangan, dia lebih memilih untuk mundur lebih awal untuk fokus pada karirnya. Keesokan harinya, Han Han dengan senang hati memberitahu Penny bahwa dia diundang oleh ketua Poti untuk minum anggur di rumahnya. Dia lupa membicarakan tentang suami palsu, dan buru-buru mencari Han Han. Dalam jamuan anggur, Yan Tan bertanya-tanya bagaimana Han Han bertemu Penny. Han Han menceritakan bahwa mereka adalah teman kuliah. Penny sangat berprestasi secara akademis tetapi menolak semua perusahaan besar untuk memulai bisnis bersama Han Han. Penny menceritakan bahwa dalam masa tersulit, mereka mengembangkan perasaan dan kemudian menikah. Han Han tiba-tiba datang untuk mengisi ulang air. Penny buru-buru menariknya dan berbisik meminta Han Han berpura-pura menjadi suaminya. Melihat Penny kedinginan, Yan Tan segera memakaikan jaket padanya. Alih-alih cemburu seperti suami pada umumnya, Han Han memberikan jaketnya kepada ketua. Yan Tan curiga dan mengundang pasangan suami istri itu untuk mengunjungi pemandian air panas milik perusahaan. Saat tiba di pemandian air panas, Yan Tan terus mengamati, membuat Han Han tegang dalam berakting. Tin Min mendorong rekannya ke kolam renang untuk berpura-pura mesra dengan suaminya. Setelah wakil ketua pergi, Han Han baru bisa bernapas lega. Dia pergi mengambil air minum tetapi tidak bisa kembali ke kolam renang. Karena Yan Tan telah menyergap Penny untuk mengejutkannya dengan ciuman. Meskipun Penny berusaha mendorongnya, Yan Tan tetap menciumnya. Baru setelah Penny menciumnya dengan sukarela, dia melepaskannya dari pelukannya. Yan Tan menyusup ke ruang ganti wanita, ingin tahu di mana Luong Han Han lebih baik darinya. Dia kehilangan kendali, menarik Penny ke kamar mandi, terus-menerus mencium tubuhnya. Mendengar panggilan Han Han, Penny keluar mengatakan dia baik-baik saja lalu ditarik kembali oleh Yan Tan. Sebuah sentuhan dari orang yang dicintainya hanya membuatnya semakin puas. Curhat dengan asistennya, Yan Tan menceritakan bahwa temannya sangat menyukai seorang gadis. Namun, gadis itu selalu sibuk dengan orang lain. Sam memberikan saran. Pemuda itu membuat gadis itu bekerja sampai larut untuk memisahkan dia dari saingannya. Mengundang Penny untuk mendiskusikan rencana desain. Yan Tan meminta maaf karena mengganggu waktunya dan suaminya. Namun, dia tiba-tiba mendapatkan inspirasi sehingga harus segera menangkapnya. Mendengar wakil direktur menggambarkan gaya yang sangat beragam, Penny menyimpulkan bahwa dia ingin mengubah seluruh desain dari Eng Chan Win. Akibatnya, Penny bekerja hingga pagi tetapi Yan Tan masih tidak membiarkannya pergi. Dia membawa setumpuk dokumen dan memintanya untuk mempelajari gaya desain kuno.
Dia berharap Penny bisa meluangkan waktu beberapa hari untuk lembur di rumahnya. Dia terpaksa melanjutkan bekerja hingga malam. Yan-tan pulang kerja, langsung melepas pakaian, lalu mendekat ke Penny. Melihat dia malu, dia mengatakan kepada Penny agar tidak salah paham bahwa dia sedang menggoda, karena dia hanya melepas pakaian untuk mandi. Melihat Penny tertidur di kursi, Yan-tan diam-diam memandanginya. Dia menaruh ciuman lembut di rambutnya yang harum. Sebuah ciuman penuh kasih sayang. Dia menggendong Penny ke kamar tidur. Kemudian Ibu Bah datang berkunjung. Mendengar suara ibu mertua, Tin Min buru-buru menarik Yan-tan ke tempat tidur. Dia menyelimutinya rapat-rapat, berhasil menghindari Ibu Bah tapi tidak bisa lepas dari pelukan Yan-tan. Penny, jika kamu berani bermain-main dengan aku, jangan harap bisa lari. Kamu jelas memiliki perasaan padaku, makanya bertindak seperti itu. Keesokan harinya, Tin Min melihat Yan-tan datang ke studio Hang Tin. Buru-buru berpura-pura mesra dengan suaminya. Han minta izin keluar agar wakil direktur bisa berdiskusi dengan Penny. Dia mengundang dia ke kantornya. Tetapi Yan-tan ingin berbicara di kantor Han. Mengira dia peduli pada Han. Yan-tan cemburu, lalu memaksa menciumnya. Penny sulit mengendalikan cintanya pada pria ini sehingga sulit menolak ciumannya. Penny, aku tidak bisa berhenti mencintaimu jadi aku bersedia menunggumu datang padaku. Penny menenangkan diri, buru-buru pergi keluar. Tanpa sengaja menyaksikan Yan-tan sangat peduli pada Penny. Tie Sotin bersumpah akan memisahkan mereka. Sotin mengatur pertemuan dengan Han untuk membahas kerjasama dengan studio Hang Tin. Dia memabukkan Han lalu memaksanya menandatangani kontrak yang telah disiapkannya. Setelah sadar, Han baru tahu bahwa di balik penawaran yang tampaknya menarik itu ternyata ada jebakan besar. Ketika dia pergi untuk bertanya kepada Sotin, dia malah dipukul jatuh oleh pengawalnya. Penny menduga Sotin sengaja menargetkan dirinya karena Po Yan-tan. Tepat saat itu, seorang pelanggan menelepon untuk membatalkan kontrak dengan studio Hang Tin. Han khawatir Tie Sotin telah membocorkan informasi keluar. Penny dalam keadaan terdesak terpaksa menelepon Yan-tan untuk meminta bantuan. Di depan pintu studio Hang Tin, Yan-tan melihat Han sedang merayu gadis lain karena terlibat utang dengan Tie Sotin. Yan-tan meminta Han untuk mengawasi setiap gerakan mereka. Bertemu dengan Yan-tan, Penny menyarankan untuk meminjam tim pengacara handal dari Poti. Yan-tan bertanya-tanya kemana Han pergi setelah membuat masalah. Dia setuju untuk membantu, dengan syarat Penny harus berkencan dengannya. Tepat pada saat itu, Tessa mengirim pesan. Han datang ke kafe Dokbah. Yan-tan mendengar Penny setuju untuk berkencan, langsung menariknya untuk menangkap perselingkuhan. Duduk di meja sebelah, Yan-tan menyindir. Han berani berselingkuh tepat di depan istrinya. Penny dengan cepat berlari ke tempat pacar Han, bernama Tutu. Dia diam-diam berkata, akan menjelaskan nanti kepada Tutu. Namun, Yan-tan menyarankan Tutu untuk tidak menunggu pria itu menemukan alasan yang masuk akal. Dia tidak suka mengurusi urusan orang lain, tetapi harus mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Penny. Dia bertanya kepada Han, memilih istri atau selingkuhan. Han diam-diam berpikir, harus meminta Penny menyelesaikan kasus, jadi terpaksa bersalah kepada pacarnya. Penny berterima kasih kepada wakil direktur atas perhatiannya. Tetapi meskipun Han berselingkuh, dia tetap tidak akan bercerai. Yan-tan memaksa Penny untuk melanjutkan kencan dengannya. Kebetulan, Dung Nguyen melihat kakaknya sedang bersama pria yang ada di hatinya. Dia ingat pada ulang tahunnya beberapa tahun lalu. Ayahnya hanya merayakan keberhasilan putri sulungnya masuk universitas terkenal. Dia berjalan dengan sedih di jalan, dan diselamatkan oleh seorang pria. Dia tidak menyangka, orang yang dirindukannya adalah Po Yan-tan. Dung Nguyen curiga ada sesuatu yang tersembunyi, sehingga Yan-tan baru mau peduli pada Tin Min. Pulang ke rumah, Yan-tan memanggil Sam untuk menyelenggarakan pesta malam perusahaan. Lebih awal 3 bulan dari yang direncanakan. Dia meminta Sam untuk mengirimkan satu set pakaian formal untuk Penny, lalu mengundang semua mitra studio Hang Tin untuk hadir. Sesuai arahan ketua, Sam membawa Penny ke pesta malam. Melihatnya bersinar dalam gaun panjang, Yan-tan terpesona hingga tidak bisa berkata-kata. Dia mendekat, menarik tangan Penny ke tengah pesta. Di hadapan banyak mitra, dia memperkenalkan Penny sebagai desainer untuk Enchan Win. Orang-orang baru segera menyatakan niat untuk bekerja sama dengan studio Hang Tin, sementara mereka yang baru saja mengakhiri kontrak, buru-buru meminta kesempatan untuk melanjutkan kerjasama dengan Penny. Mendengar ucapan terima kasihnya, Yan-tan menegaskan bahwa dia bisa melakukan segalanya demi Penny. Melihat ibu mertuanya juga menghadiri pesta malam, Tin Min tidak ingin menampakkan diri, lalu mengajak Yan-tan menari. Dia meminjam penutup wajah dari tamu untuk menari bersamanya. Yan-tan terpesona oleh pesona pasangan ini. Melihat Yan-tan seperti orang yang kehilangan akal, Batu ingin tahu identitas orang yang telah memikat putranya. Sotin membawa ibu mengejar Penny ke kamar mandi. Namun, orang di dalamnya bukanlah Penny. Ternyata, dia memanfaatkan kesempatan saat berganti pasangan dansa untuk bertukar tempat dengan gadis lain. Sotin tidak mau kalah, memerintahkan seseorang untuk menaruh obat dalam minuman Penny. Dia juga mengatur agar semua orang datang untuk menangkap basah. Siapa sangka justru Sotin yang duduk di atas tempat tidur. Dia takut ibu berpikir bahwa dirinya tidak sopan. Jadi dia dengan cepat mengambil jaket di tempat tidur. Ibu menyadari bahwa itu adalah setelan yang dia pesan khusus untuk Yan-tan. Sotin menjelaskan bahwa dia melindungi kehormatan keluarga Po. Jadi dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya di depan semua orang. Ibu berpikir bahwa Sotin yang pantas menjadi menantu keluarga Po. Ibu berjanji akan mendesak Yan-tan untuk bercerai dengan Tin Min. Di sini, teman Sotin menelepon untuk meminta maaf karena pelayan kamar salah memberikan obat kepada orang lain. Sotin mengingatkan temannya untuk segera memberikan uang kepada orang itu dan memintanya untuk menghilang dari hotel.
Karena orang yang harus berhubungan dengannya malam ini haruslah Po Yentan. Sotin diam-diam berterima kasih kepada pelayan kamar yang membawa jaket Yentan. Sementara itu, Yentan menjemput Penny yang mabuk untuk pulang ke rumah. Dia tidak ingin memanfaatkan situasi, jadi dia hanya memberikan ciuman di keningnya. Penny memanggil Yentan dengan sebutan suami dan menariknya untuk tetap tinggal. Ketika dia ditekan ke tempat tidur, Yentan bertanya kepada Penny siapa dirinya. Dia menegaskan bahwa dia tidak pernah salah mengenali suaminya, bernama Po Yentan. Dia seharusnya tidak menyukai dia, tetapi tidak bisa mengendalikan dirinya. Penny, selama kamu mau, tidak ada yang seharusnya tidak dilakukan. Yentan mendekati Penny, menghabiskan malam bersamanya. Pagi-pagi, Yentan memandangi Penny seperti seekor kucing kecil yang meringkuk di pelukannya. Mendengar ibunya memanggil untuk pulang dengan segera, Yentan diam-diam pergi lebih dulu. Di rumah keluarga Po, Ibu Bah menyuruh seseorang menyelidiki keberadaan Sotin pada malam sebelumnya. Dia ingin memastikan bahwa dia tidak berbohong. Dia tidak ingin setelah Tin Min, Yentan menikahi orang yang tidak baik. Menunggu putranya pulang, Ibu Bah bertanya apakah ada seseorang yang memanfaatkan situasi untuk menjalin hubungan dengan Yentan pada malam sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia secara aktif mengejar dia, jadi dia tidak ingin ibunya ikut campur. Ibu Bah berpikir dalam hati bahwa Sotin tidak berbohong dan masih menempati posisi penting di hati Yentan. Dia menyarankan anaknya segera bercerai dengan Tin Min agar cepat menikah dengan orang yang dicintainya. Tie Sotin diam-diam mendengar kabar bahwa Yentan telah menghabiskan malam dengan Penny. Di sisi lain, Tin Min terbangun, hanya ingat telah minum banyak alkohol. Dia bersiap meninggalkan hotel tepat saat Yentan kembali. Mendengar dia memanggilnya Poteng, Yentan berniat mengingatkan tentang kejadian malam sebelumnya. Penny buru-buru berterima kasih padanya, telah memperkenalkan banyak klien kepadanya. Dia mempertanyakan apakah dia ingin, setelah mencapai tujuan melupakan bantuan pihak lain, atau kapan akan bercerai dengan suaminya. Penny tidak ingat kejadian malam sebelumnya sehingga menggunakan alasan sibuk untuk pergi lebih dulu. Dui Nguyen memantau selama beberapa hari baru menyadari bahwa Yentan tidak tahu bahwa Penny sebenarnya adalah Tin Min. Mengejar Penny, Yentan ingin mengantarnya pulang. Di dalam mobil, dia memberi kabar baik bahwa dia berhasil mendapatkan kontrak yang ditandatangani oleh Han Han dengan Tie Sotin. Mendengar rasa terima kasihnya, dia merasa bahwa membantu istri adalah hal yang seharusnya dilakukan. Karena malam sebelumnya, dia terus-menerus memanggilnya suami. Sam terlalu sibuk memandangi pasangan di belakang sehingga tidak memperhatikan mobil di depannya. Melihat Sam membelokkan kemudi, Yentan segera melindungi Penny. Kepalanya terbentur keras ke sandaran kursi. Sesampainya di rumah sakit, Tin Min baru sadar dan langsung berlari mencari Yentan. Melihat dokter membawa jenazah keluar, dia seperti membeku. Po Yentan, tolong buka matamu dan lihat aku. Selama kamu sadar, aku akan menyetujui apapun. Penny, kamu harus ingat apa yang baru saja kamu katakan. Yentan muncul dengan cerah di bawah sinar matahari sore. Tin Min pernah merasakan kehilangan Yentan sekali, jadi dia ingin menghargainya. Di rumah, Tin Min memaksa Yentan minum susu agar cepat pulih. Dia mengatakan bahwa dia membenci bau susu sehingga tidak meminumnya sejak usia 3 tahun. Namun demi dirinya, dia terpaksa menutup mata dan meminum satu teguk. Melihat Penny tersenyum padanya, Yentan mencium paksa untuk menghapus susu yang menempel di bibirnya. Penny, aku hanya berharap bisa selalu bersamamu seumur hidup. Tepat saat itu, Sam menelepon meminta bos untuk memperhatikan keselamatan karyawan. Dia mengalami patah kaki sehingga melaporkan kepada ketua untuk mencari asisten sementara. Kebetulan, Yentan telah menemukan orang yang tepat. Saat berdiskusi pekerjaan, Potong tidak bisa menahan daya tarik asisten baru. Dia telah menyelesaikan semua tugas Penny agar dia hanya perlu bersamanya. Jika Penny mau, dia bisa menjadi asisten khususnya seumur hidup. Untuk membuktikan kemampuannya, dia ingin bos tetap tinggal malam ini. Karena sibuk dengan rapat pagi, Yentan mengatur waktu untuk membangunkan kekasih. Dia meminta Penny untuk beristirahat di rumah, menunggu dia selesai rapat dan pulang. Tin Min merasa mual, jadi pergi memeriksakan diri ke rumah sakit. Dokter memberitahu bahwa dia sudah hamil 7 minggu. Perlu membatasi urusan ranjang dalam periode ini. Tin Min merasa senang, bermaksud memberitahu kabar baik kepada Yentan. Namun dia khawatir, dia sangat membenci keluarganya. Apakah dia akan menyukai seorang anak yang membawa darah Tin? Dui Nguyen melakukan pemeriksaan rutin. Kebetulan bertemu kakaknya keluar dari Departemen Kebidanan. Dia masuk untuk bertanya kepada dokter tentang kondisi Tin. Mendengar pasien memiliki riwayat depresi, dokter marah pada keluarga sehingga peduli pada wanita yang sedang hamil. Keesokan harinya, Poti mengadakan konferensi pers peluncuran produk. Sebagai asisten ketua, Penny meminta izin untuk mempresentasikan produk baru. Namun, di depannya hanya ada tumpukan kertas kosong, karena sebelumnya Sotin telah menukar dokumennya. Penny kembali tenang, dengan percaya diri mempresentasikan tanpa melihat kertas. Yentan bangga dengan asisten khususnya. Dia berharap segera bisa berdiri di sampingnya dengan status yang berbeda. Penny tiba-tiba merasa mual, buru-buru lari ke kamar mandi. Dia mengingat kata-kata Yentan dan memutuskan untuk memberitahunya kebenaran. Di sisi ini, Dui Nguyen datang untuk memperingatkan Sotin, berani menyusup ke dalam pernikahan kakaknya. Dia mengungkapkan, kakaknya bernama Tin Min, juga dikenal sebagai Penny. Dia sedang mengandung anak Po Yentan, jadi Sotin jangan berharap memisahkan mereka. Ketika bertemu dengan Babah, Sotin khawatir tentang reputasi keluarga Po, jadi dia mengungkapkan bahwa Tin Min sedang hamil. Dia juga mendengar rumor, menantu keluarga Po hidup dengan sangat liar. Babah marah, langsung menyuruh orang menyelidiki riwayat medis Tin Min. Mendengar menantunya berani berselingkuh dari putranya, Babah sama sekali tidak mengizinkan Tin Min mempertahankan bayi itu. Di studio Hang Tin,
Tin Min menelepon untuk membuat janji dengan Yen Tan. Besok untuk membicarakan sesuatu yang penting dengannya. Tepat saat itu, Baba memanggil menantunya untuk merawat ibu mertuanya yang sakit, mengundang Tin Min ke tempat terpencil. Dia menyuruh orang untuk menangkap mereka. Tin Min sadar, menemukan dirinya terikat di dalam kamar Tin. Ibu Bah masuk dan mempertanyakan mengapa Tin Min berani berselingkuh dari Yen Tan dan hamil dengan pria lain. Ibu Bah meminta dokter untuk menghilangkan janin dalam perut menantunya demi melindungi reputasi keluarga Po. Tin Min ketakutan dan segera mengakui bahwa bayi itu adalah anak Yen Tan. Namun, Ibu Bah tahu putranya membenci. Yen Tan tidak akan mau menyentuh Tin Min. Dia meminta ibu mertuanya menelepon Yen Tan untuk mengonfirmasi. Ibu Bah setuju untuk memberitahu putranya bahwa Tin Min sedang mengandung anaknya. Yen Tan menegaskan bahwa dia belum pernah bertemu atau memiliki hubungan apapun dengan wanita itu. Tin Min menelepon Yen Tan tetapi ibunya segera mematikan telepon. Ibu Bah membantu dokter untuk segera menyuntikkan obat ke tubuh Tin Min. Han Han tiba tepat waktu untuk menyelamatkan Penny. Ternyata sebelum menemui ibu mertuanya, dia sudah mengirimkan alamat kepada Han Han. Yen Tan berdiri di bawah rumah karena tidak dapat menghubunginya. Melihat Penny pulang dengan lelah, dia sangat khawatir padanya. Penny bertanya-tanya bagaimana mungkin istrinya hamil tetapi dia masih punya waktu untuk peduli padanya. Yen Tan menuduh Tin Min kejam dan masih berani menemui Penny. Dia bertanya apakah dia bisa diam saja meskipun Tin Min mengalami masalah. Yen Tan berpikir dia berpura-pura lemah untuk mendapatkan simpati dari Penny. Dia bahkan tidak tahu dengan siapa dia hamil. Bahkan jika bayi itu adalah anaknya, dia tidak akan mengakuinya. Penny marah dan mengusir Yen Tan dari pandangannya. Pulang ke rumah, Yen Tan membenci Tin Min sehingga menghentikan semua proyek kerjasama dengan Tin Ti dan memutuskan komunikasi antara kakeknya dan keluarga Tin. Mendengar bahwa Poti tiba-tiba menarik dana, Patin mengalami serangan jantung. Tepat saat itu, Tin Min masuk dan segera membawa ayahnya ke rumah sakit. Saat bertemu ibu tirinya, Tin Min mempertanyakan mengapa dia menarik semua uang perusahaan. Ayahnya sangat membutuhkan uang untuk operasi jantung di rumah sakit. Tulan mengatakan bahwa Poti telah menghentikan kerjasama, membuat Tin Ti jatuh ke jurang kehancuran. Sedikit uang terakhir dianggap sebagai kompensasi untuk dirinya sendiri. Daripada membuang waktu berdebat dengan ibu tiri, Tin Min menelepon untuk meminjam uang dari Han Han. Namun, studio Hang Tin baru saja melewati krisis, tidak bisa segera mengumpulkan 1 juta yuan untuknya. Tin Min terpaksa menelepon kakeknya tetapi tidak bisa menghubunginya. Dia menerobos hujan untuk meminta bertemu dengannya. Batu menghalangi di gerbang, tidak mengizinkan menantu yang tidak sopan itu masuk ke rumah Po. Keesokan harinya, Tin Min sampai di jalan buntu. Terpaksa menelepon untuk meminjam uang dari Yen Tan. Dia segera mentransfer uang, lalu datang ke studio untuk menemuinya. Namun, Penny tidak ada di kantor. Yen Tan melihat di tempat sampah, ada bungkus suplemen makanan untuk ibu hamil. Di ruang Han Han, Yen Tan bertanya berapa lama dia tidak menyentuh Penny. Sekitar setengah tahun atau 1 tahun, dia buru-buru mencarinya. Pada saat yang sama, Tin Min membawa uang ke rumah sakit dan melihat dokter sedang memberikan pertolongan darurat kepada ayahnya. Tin Min berdoa agar langit memberkati. Tetapi langit tidak mendengar doa-doanya. Tin Min meminta maaf karena terlambat menyelamatkan ayahnya. Dia bersumpah tidak akan terlibat dengan keluarga Po. Menunggu Penny di bawah rumah. Yen Tan senang karena dia sedang mengandung anaknya. Dia berjanji akan merawat ibu dan anak dengan baik. Tetapi Penny mengatakan bahwa bayi itu bukan anaknya. Keesokan harinya, pengacara Wang Duok di truk dari Tuan Tin menyerahkan perusahaan dan seluruh aset kepada putri bungsu. Dui Nguyen berpikir bahwa kakaknya sangat berbakat. Anaknya lemah, jadi ayahnya membuat keputusan seperti itu. Dia dengan halus mengingatkan, rumah itu miliknya. Tetapi kakaknya bisa kembali kapan saja. Sampai di lokasi proyek, Yen Tan hanya berani diam-diam melihat Penny. Melihat dia pingsan, dia segera membawa Penny ke rumah sakit. Begitu dia sadar, dia langsung mengusirnya. Yen Tan memohon kepada Penny untuk tidak menyiksanya lagi. Meskipun anak itu adalah anak siapa, dia juga bersedia menganggapnya sebagai anaknya. Namun, Penny tetap tidak ingin bertemu dengannya. Kakek Po mendengar cerita tentang Tin, lalu mengatur pertemuan dengan Tin Min. Dia meminta maaf kepada menantunya karena tidak tahu bahwa Po menolak membantu Tin dalam saat-saat sulit. Tin Min berharap, dia setuju untuk mengizinkannya bercerai dengan Yen Tan. Kakek Po mengundang menantunya untuk bersantai di resor milik keluarga Po. Setelah kembali, jika Tin Min masih bersikeras untuk bercerai, dia tidak akan menghalangi lagi. Di resor, Yen Tan mendengarkan kakeknya untuk menjamu tamu penting. Melihat meja penuh dengan mawar, dia bertanya kepada Sam siapa sebenarnya tamu ini. Sam akhirnya mengakui, kakek Po ingin memperbaiki hubungan cucunya dengan istri. Jadi dia menipu Yen Tan untuk datang ke sini. Dia meminta Sam untuk menyiapkan 2 perjanjian perceraian agar dia bisa masuk ke kamar mencari wanita licik itu. Saat mencari Tin Min, Yen Tan tiba-tiba bertemu Penny keluar. Dia memberitahu bahwa Tin Min mengundangnya untuk memperingatkan agar tidak mencampuri pernikahan orang lain. Dia mendesak Yen Tan untuk segera bercerai agar dia tidak menjadi orang ketiga. Yen Tan memastikan bahwa Penny tidak akan dirugikan. Di dalam hatinya, dia hanya memiliki 1 istri, yaitu dia. Penny merasa dirinya hanya seorang desainer kecil yang tidak termasuk dalam dunia Yen Tan. Dia berpikir bahwa cinta tidak memiliki 2 kata yang cocok. Dia hanya menyesal tidak bisa bertemu dengannya lebih awal. Mendengar laporan Sam, kakek Po marah karena cucunya membatalkan makan malam dengan Lilin. Yen Tan meminta Penny pulang dan menunggunya. Dia memastikan setelah malam ini semua urusan dengan Tin Min akan selesai. Melihat punggungnya, dia memanggil nama Yen Tan sekali lagi. Keesokan harinya, Yen Tan tiba-tiba memperkenalkan Penny kepada kakeknya.
Dia merasa cemas sehingga bersandar pada Yentan. Kakek Po marah dan meminta Penny menjauh dari cucunya. Dia terpaksa berbalik dan mengedipkan mata memberi isyarat kepada kakek. Dia mendekati kakek, berjanji akan menjelaskan semuanya. Kakek Po bertanya kepada kedua cucunya, bagaimana rencana masa depan mereka. Yentan menegaskan bahwa dia mencintai dan ingin menikahi Penny, tetapi dia merasa tidak pantas untuknya. Yentan masih berpendapat bahwa pernikahan tidak perlu cocok, yang penting adalah cinta. Kakek Po tertawa gembira, membuat Yentan merasa aneh. Dia bertanya kepada Penny apakah dia benar-benar mencintai cucunya. Penny agak terkejut, hanya bisa mengakui bahwa dia mencintai Yentan. Kakek Po terus tertawa, mengucapkan selamat atas cinta kedua cucunya. Penny tidak menyangka semuanya akan berubah arah seperti itu. Pulang ke rumah, Tin Min memberitahu ayahnya bahwa besok dia akan bercerai dengan Yentan. Mungkin ini adalah akhir terbaik untuk keduanya. Dia merindukan ayahnya, jadi dia menonton kembali rekaman-rekaman terakhir hidupnya. Siapa sangka kamera juga merekam adegan ibu tirinya berselingkuh dengan pengacara Wang. Mendengar bahwa ayahnya mewariskan harta kepadanya, Tin Min menduga mereka bersekongkol untuk menguras semua uang perusahaan dan diam-diam mengubah surat wasiat. Ketika tiba di rumah Po, Tin Min meminta bantuan kakeknya untuk menyelidiki sumber dana yang masuk ke Tinti sebelum ayahnya meninggal. Selain itu, dia curiga bahwa wasiat ayahnya juga bermasalah. Tin Min menduga ibu tirinya melakukan kecurangan namun belum memiliki bukti yang kuat. Kakek Po khawatir penglihatannya yang buruk membuatnya tidak bisa memeriksa catatan keuangan. Dia berpikir bahwa orang yang paling cocok untuk menyelidiki masalah ini adalah Yentan. Dia menyarankan menantunya untuk tidak terburu-buru bercerai dan menggunakan statusnya sebagai nyonya muda keluarga Po untuk lebih mudah menghukum orang jahat. Saat bertemu Yentan, kakek Po memberitahunya bahwa Tin Min baru saja datang mencarinya. Dia ingin menunda perceraian untuk fokus menyelidiki ibu tirinya yang bersekongkol dengan orang luar untuk menguras uang Tinti. Jika Yentan membantu Tin Min untuk terakhir kalinya, kakek Po akan mengizinkannya menikahi Penny. Yentan bersemangat dan segera melaksanakan tugasnya. Di restoran, Hang Han bersiap untuk Tin Min. Di acara pertunangan, siapa sangka bertemu dengan wakil direktur. Dia buru-buru mengotori fotonya, namun tetap tidak bisa mengelabui wakil direktur. Yentan bertanya, sebenarnya apa hubungan Han Han dengan Penny? Han Han akhirnya mengaku, dia hanya berpura-pura menjadi suaminya. Yentan senang, langsung memberikan kartu bank sebagai hadiah pertunangan untuk Han Han. Saat bertemu Penny, Yentan bertanya padanya, mengapa menipunya? Penny berencana menjelaskan, tetapi Yentan tiba-tiba mencium bibirnya. Dia bercerita, dia sangat bahagia ketika mendengar bahwa dia hanya berpura-pura menikah dengan Han Han. Dia menduga dia peduli dengan fakta bahwa dia sudah menikah sehingga akan mendorong penyelidikan untuk segera bercerai dengan Tin Min. Penny menyatakan ingin menyelidiki bersama untuk membantunya segera mengakhiri pernikahan bisnis. Yentan bahagia ketika dia sangat ingin menikah dengannya. Menyelinap ke dalam ruang hukum, Penny mencari bukti di meja kerja pengacara Fuom. Dia menemukan sebuah brankas kecil di dalam laci miliknya. Dia mencoba memasukkan kata sandi dengan tanggal lahir ibu tiri. Ternyata pengacara Fuom memang orang yang romantis. Mendengar suara miliknya, Penny segera mengambil USB dari brankas lalu bersama Yentan bersembunyi di bawah meja. Pengacara Fuong berbicara mesra dengan Tulan membuat Yentan dan Penny merasa malu. Meskipun dia sudah pergi, Yentan beralasan untuk memastikan keamanan agar bisa terus memeluk Penny dalam pelukannya. Di rumah, Penny menemukan sebuah perusahaan kecil yang memiliki hubungan dekat dengan Tinti. Yentan mengatakan bahwa itu hanya perusahaan fiktif yang terdaftar atas nama adik Tulan. Dia menggunakan cara ini untuk menguras perusahaan baru sehingga Tinti tidak bisa bangkit selama bertahun-tahun. Dia menyindir bahwa mereka bahkan menggunakan uang perusahaan untuk membayar kamar hotel seminggu hingga 5 kali menginap. Penny mendengar nada suara Yentan seolah-olah sangat mengagumi mereka. Dia menarik Penny ke dalam pelukannya, siap membuktikan bahwa kemampuannya sendiri cukup untuk mengalahkan mereka. Tepat ketika Yentan mendengar berita bahwa pengacara Fuong melarikan diri. Ternyata, Tulan berpura-pura menyuruh kekasihnya melarikan diri tetapi di belakang malah mengungkapkan keberadaan dia. Yentan menendang pintu masuk, merasa kasihan pada pengacara Fuong yang setia, juga hanya menjadi kambing hitam untuk Tulan. Dia tidak hanya mengungkapkan keberadaan tetapi juga memberikan bukti kejahatan pengacara Fuong. Dia merasa sakit hati ketika dikhianati oleh orang yang dicintainya. Penny mengusulkan kerjasama dengan pengacara Fuong tetapi dia dijadikan sandera. Yentan berbicara membuat pengacara Fuong teralihkan sehingga Yentan bisa menyelamatkan Penny. Dia ketakutan, memeluknya erat. Melihat Penny mengalami mual, Yentan meminta maaf karena melibatkannya dalam masalah keluarga Tin. Penny berjanji akan menjaga dirinya dengan baik. Untuk menyelidiki perusahaan fiktif atas nama adik Tulan, Yentan meminta Sam mengirimkan foto dia. Tin Min ingat dia pernah berfoto bersama keluarganya. Dia takut identitasnya terungkap dan menghalangi jalan Yentan. Kebetulan dia juga ingin makan roti. Dia menggigit kue besar agar semakin dekat dengan napasnya. Yentan tidak bisa berhenti, langsung menarik Penny ke kamar. Setelah dia tertidur lelap, dia turun untuk melihat teleponnya. Untungnya, Sam mengirim foto tanpa Tin Min. Di sini, Dui Nguyen datang menemui Sotin. Dia menyarankan Sotin untuk melepaskan niatnya terhadap Yentan karena kakaknya telah hamil anak laki-laki. Dui Nguyen dengan cerdik mengungkapkan bahwa Tin Min akan menghadiri rapat tahunan besok. Dia memiliki niat jahat ingin memanfaatkan Sotin untuk menggugurkan kandungan Tin Min. Keesokan harinya, Yentan telah mengumpulkan cukup bukti untuk menuduh Tulan mengalihkan aset Tin secara ilegal dan memalsukan surat wasiat. Namun, Yentan tidak peduli dengan dendam keluarga mereka. Dia hanya merasa lega karena bebas. Dia memberi Penny sepasang sepatu hak rendah untuk acara besok. Dia berharap dia akan mengenakan sepatu ini berjalan di sampingnya. Yentan ingat dalam pesta sebelumnya,
Penny harus mengenakan selubung bambu seperti dinding yang memisahkan kita berdua. Namun setelah besok, lapisan bambu itu tidak akan ada lagi. Pada pertemuan tahunan Tinti, Dui Nguyen berpura-pura akrab, membawa kakak perempuannya ke ruang rapat. Dia berada di belakang. Sotin melemparkan segenggam biji kacang ke tangga. Tin Min menginjaknya, lalu jatuh ke bawah tangga. Sampai di rumah sakit, dokter membutuhkan anggota keluarga untuk menandatangani surat operasi dengan segera. Jika tidak akan sulit menyelamatkan bayi. Dui Nguyen pura-pura panik, langsung menelepon kakak iparnya. Yan Tan mengira Tin Min sedang berakting untuk menghindari perceraian, jadi dia tidak peduli. Menunggu Tin Min sadar, Dui Nguyen meminta maaf padanya karena tidak bisa menyelamatkan bayi. Dia menelepon kakak iparnya, tetapi Yan Tan tidak datang sehingga terlambat untuk menyelamatkan bayi. Karena Tin Min tidak datang ke kantor catatan sipil, Yan Tan datang langsung ke rumah untuk mencarinya. Dui Nguyen diam-diam menelepon agar Tin Min mendengar percakapan tersebut. Dia mempertanyakan mengapa Yan Tan tidak datang untuk menandatangani surat operasi. Masih bersikeras untuk bercerai dengan saudara perempuannya. Dia menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan hidup atau mati Tin Min. Dia menduga ini hanya trik dari keluarga Tin untuk melindungi pernikahan bisnis dengan keluarga Po. Di rumah sakit, Tin Min memegang surat panggilan cerai sambil menahan air mata. Sidang untuk menyelesaikan perselisihan perceraian akhirnya tiba. Yan Tan khawatir, Tin Min mungkin tidak akan datang. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Namun, orang yang muncul di depan Yan Tan adalah gadis yang sangat dia cintai. Yan Tan meminta untuk menunda sidang, tetapi Tin Min menolak. Dia menyatakan bahwa mereka telah menikah selama 3 tahun tetapi belum pernah bertemu sekalipun. Mendengar dia meminta pengadilan untuk menyelesaikan perceraian, Yan Tan segera menarik gugatan. Karena penggugat mengubah pendapatnya, sidang ditunda sementara. Yan Tan melangkah dengan berat ke depan Tin Min. Jika aku tahu kebenarannya lebih awal, bagaimana mungkin aku bercerai dengan orang yang kucintai? Tin Min berpikir bahwa jika dia sedikit saja peduli pada istrinya, dia akan segera mengetahui identitas sebenarnya. Tin Min, 3 tahun lalu aku harus menikah dengan seorang gadis yang asing. Dia tidak bertanya padaku untuk menentang pernikahan yang tidak ada cinta. Po Yan Tan, kita belum pernah bertemu tetapi kamu menganggap aku tamak akan kemewahan. Selama 3 tahun terakhir, gelar kosong sebagai nyonya muda keluarga Po membuatku menjadi bahan tertawaan orang-orang. Kamu pernah berkata bahwa keturunan keluarga Po tidak akan pernah memiliki darah keluarga Tin. Sesuai keinginanmu, aku telah kehilangan anakku. Yan Tan sangat menyesal karena dia sendiri yang menyakiti anaknya. Dia berharap bisa mengetahui identitas sebenarnya lebih awal. Tin Min mengingatkan bahwa dia baru saja kembali ke negara dan langsung meminta cerai. Selama 3 tahun terakhir, dia tidak berusaha menyembunyikan kebenciannya terhadap Tin Min. Dia tidak bisa membuka mulut untuk mengakui identitasnya. Tin Min, aku minta maaf. Aku memberimu sebuah pernikahan tetapi belum pernah berusaha mengenalmu. Apa yang harus aku lakukan karena aku berhutang terlalu banyak padamu? Po Yan Tan, mari kita bercerai. Setelah ini kita berjalan di jalan masing-masing. Tin Min, tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Meskipun Yan Tan sangat menyesal, Tin Min tetap ingin bercerai. Karena antara dia dan dia sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yan Tan belum bercerai dengan Tin Min. Tin Min, Sotin datang menemui Ibu Bah. Dia berpura-pura hamil tapi meminta agar ibu tidak buru-buru memberitahu Yan Tan. Dia takut perutnya semakin besar. Jadi dia ingin Yan Tan segera mengakhiri pernikahan dengan Tin Min. Memanggil Tin Min kembali. Ibu Bah memberitahu bahwa Sotin sedang mengandung anak Yan Tan. Pada malam pesta, Yan Tan tidak bisa menahan diri di depan Sotin. Tin Min mengucapkan selamat kepada ibu. Sebentar lagi akan menggendong cucu. Dia memastikan bahwa selama Yan Tan setuju bercerai, dia sama sekali tidak akan menahan. Tepat pada waktunya, Han Han mengirim rekaman video saat Tin Min mengalami kecelakaan. Mengetahui Sotin menjebaknya, Tin Min mencari bukti melawan dia. Tin Min mempertanyakan Sotin karena menjadi pemilik villa ini dan menyebabkan kematian makhluk tak berdosa. Sotin mengatakan bahwa dia telah menggantikan Yan Tan dengan anak lain. Tin Min menduga bahwa ibu pengganti cepat lupa sehingga salah ingat ayah dari anak tersebut. Dia tahu bahwa orang yang menghabiskan malam dengan Sotin pada malam pesta adalah pelayan hotel. Dia juga mendengar bahwa tes hubungan ayah anak dapat dilakukan selama kehamilan. Sotin akhirnya mengakui bahwa dia tidak hamil. Siapa sangka Tin Min sedang menelepon Ibu Bah. Sotin, dalam keadaan terpojok, berniat memukul Tin Min. Yan Tan berhasil mencegah dan ingin menuntut keadilan untuk anaknya yang tak berdosa. Dia menyatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan Tin Min. Sotin mempertanyakan mengapa Yan Tan memaafkan seseorang yang menyembunyikan identitas seperti Tin Min. Pada hari Poti mengadakan konferensi pers, Dui Nguyen mengungkapkan identitas kakaknya dan membanggakan bahwa Tin Min sedang hamil. Tin Min terkejut ketika adiknya ternyata adalah dalang sebenarnya. Menarik Tin Min menjauh dari orang jahat itu, Yan Tan memohon padanya untuk berbicara dengannya. Selama beberapa hari terakhir, dia menahan diri untuk tidak menemui agar dia bisa memulihkan kesehatannya. Namun dalam pikirannya, hanya ada bayangan Tin Min. Dia mengingatkan bahwa dia pernah dengan kejam menghalangi bisnis Tin yang menyebabkan dia jatuh sakit dan meninggal. Sejak saat itu, dia sepenuhnya meninggalkannya. Kemudian, berada di samping Yan Tan hanya untuk membantunya segera bercerai. Memeluk erat Tin Min, Yan Tan mengungkapkan bahwa dalam hidup ini hanya dia yang membuatnya bergetar. Tin Min memohon agar dia tidak meninggalkannya. Namun, hati Tin Min telah dingin. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk memulai kembali dengan Yan Tan. Saat mengunjungi adik perempuannya, Tin Min ingin tetap berbincang dengan Dui Nguyen. Saat kakaknya tertidur lelap, Dui Nguyen membuka kunci telepon Tin Min untuk mengirim pesan mengatur pertemuan dengan Yan Tan. Saat tiba di rumah Yan Tan,
Du Nguyen lebih memilih berpura-pura menjadi Tin Min agar bisa bersamanya sekali saja. Namun, meskipun mabuk, Yan Tan tetap menyadari bahwa suara itu bukan milik orang yang dicintainya. Du Nguyen nekat masuk ke pelukan Yan Tan. Tin Min datang dan menamparkan wajah si pengkhianat. Agar Du Nguyen merasakan rasa sakit, dia berbalik mencium Yan Tan dan ingin memulai kembali dengan dia. Menunggu Du Nguyen pergi dengan marah, Yan Tan tahu bahwa istrinya hanya berpura-pura di depannya. Namun, dia bersedia menunggu sampai hari Tin Min memaafkannya. Dalam rapat pemegang saham, Tulan mengumumkan bahwa Du Truk dari suaminya meninggalkan seluruh saham Tinti untuk putri bungsu. Du Nguyen memastikan akan menjalankan Du Nguyen dari ayahnya dengan baik, memimpin Tinti melewati krisis. Tin Min tiba-tiba memotong, duduk di kursi ketua. Tulan mengejek putrinya yang berhayal ketika ayahnya tidak meninggalkan saham apapun untuk Tin Min. Dia mengoreksi bahwa dia tidak berhayal tetapi membawa bukti bahwa ibunya berkomplot dengan pengacara Fuong untuk mengubah Du Truk dari ayahnya. Mendengar Tulan berusaha membantah, Tin Min mengumumkan rekaman video dia berselingkuh dengan pengacara Fuong tepat di samping ranjang rumah sakit ayahnya. Dengan memegang dokumen transfer bagian yang tepat, Tin Min menyatakan akan mengambil alih Tinti. Du Nguyen ingin menyisakan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Terpaksa menyalahkan ibunya yang berani melakukan kesalahan terhadap ayah. Tulan tidak tega melihat anaknya. Terpaksa menerima semua kesalahan. Du Nguyen mempertanyakan, Tin Min belum pernah bekerja di Tinti. Bagaimana bisa mengelola perusahaan? Yan Tan tiba-tiba datang menghadiri rapat sebagai investor Tinti. Dia menyatakan meskipun Tin Min tidak bekerja di Tinti, tetapi telah 2 kali menggalang dana untuk perusahaan. Jika Tulan tidak menggunakan dana publik secara ilegal, Tinti juga tidak akan jatuh seperti hari ini. Dia menyatakan akan membeli kembali semua saham dari siapapun yang ingin keluar dari Tinti. Du Nguyen mengingat peraturan perusahaan. Ketua baru yang menjabat harus meningkatkan pendapatan lebih dari 20% dalam 1 bulan. Tin Min setuju untuk mencoba. Jika gagal akan mengundurkan diri. Berbicara secara pribadi dengan Yan Tan, Tin Min berterima kasih padanya karena telah membantunya dalam rapat. Yan Tan ingin mengundangnya makan untuk mengungkapkan perasaannya. Tin Min menolak karena sibuk merekrut manajer baru. Siapa sangka, kandidat pertama adalah cinta pertamanya, bernama On Chiu. Yan Tan dengan cepat memperkenalkan dirinya sebagai suami dari Tin Teng. On Chiu tidak mau kalah, memperkenalkan dirinya sebagai cinta pertama Tin Min. Dia diam-diam mengingat bahwa dia mengelola cabang luar negeri dari Poti. Kakek Po memanggilnya pulang untuk membantu menantu perempuan menghidupkan kembali Tinti. Dia percaya pada takdir Yan Tan dan Tin Min sehingga tidak khawatir On Chiu mengganggu di antara mereka. Bertemu secara pribadi dengan On Chiu, Tin Min berterima kasih padanya karena meninggalkan gaji tinggi di luar negeri untuk kembali ke negara membantu dirinya. Dia mengungkapkan bahwa dia membantu Tin Min bukan karena uang. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah melupakan kenangan indah bersamanya. Dia mendengar Tin Min akan segera bercerai, jadi dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk berada di sampingnya. Yan Tan mengangkat kursi untuk memperingatkan On Chiu agar melepaskan istrinya. Dia memesan 3 cangkir kopi pahit untuk berterima kasih kepada On Chiu yang telah membantu Tin Min. Melihat suasana agak tegang, Tin Min memberi ruang untuk kedua pria itu. Yan Tan menyarankan On Chiu untuk melepaskan Tin Min. Masa lalu, sekarang, atau masa depan, dia tetaplah istrinya. On Chiu menganggap pernikahan Tin Min hanyalah kesalahan sesaat. Dia akan membawanya kembali ke jalur yang benar. Baru bertemu tapi seolah sudah lama kenal, Yan Tan mengundang On Chiu untuk beberapa minuman. Tin Min ingat bahwa On Chiu tidak bisa minum alkohol. Tetapi keberanian seorang pria tidak mengizinkan On Chiu menolak saingannya. Meskipun begitu, dia baru minum beberapa gelas, sudah tertidur di meja. Setelah mengantar On Chiu, Yan Tan meminta istrinya pulang bersamanya. Dia mengeluh. Kakek menyalahkan dirinya karena menyakiti Tin Min sehingga tidak membuka pintu untuknya. Bahkan tidak ingin makan atau minum. Dia meminta Tin Min datang ke rumahnya lalu berpura-pura berdamai agar kakek senang. Tin Min merasa kasihan pada kakek sehingga tidak tega menolak. Di rumah, Yan Tan berusaha dekat dengan Tin Min untuk melakukan panggilan video dengan kakek. Untuk membuktikan bahwa dia telah berdamai dengan istrinya. Dia memanfaatkan kesempatan untuk mencium Tin Min dengan paksa. Dia mencubit kaki Yan Tan dengan keras hingga dia berhenti. Kakek Po merasa tenang. Percaya bahwa kedua cucunya telah berdamai. Setelah kakek mematikan perangkat, Tin Min segera pergi. Yan Tan berpura-pura sakit kaki dan mabuk untuk membuat istrinya tetap tinggal. Tin Min dengan patuh menuangkan segelas air yang dicampur cuka untuknya. Yan Tan kehabisan akal. Menggunakan alasan bahwa kakek bisa memeriksa secara tiba-tiba. Dia memohon padanya untuk menghormati dirinya dengan membantu dalam rapat pemegang saham dan tinggal 1 malam. Tin Min setuju dengan syarat Yan Tan tidur di luar ruang tamu. Dengan cepat memeluknya erat, dia menyatakan akan mengejarnya sekali lagi. Menunggu Tin Min naik ke kamar, Yan Tan diam-diam menyalin kunci rumahnya. Keesokan harinya, Tin Min menerima pesanan dari mitra luar negeri. Karena On Chiu sibuk, dia pergi menemui mitra itu sendirian. Siapa sangka dia adalah Tie Duong, yang sangat membenci Tin Min. Sementara itu, Yan Tan tidak bisa menghubungi Tin Min. Dia menelepon On Chiu dan baru tahu bahwa Tin Min pergi menemui Tie Duong. Saat itu, Tie Duong mengikat Tin Min erat-erat. Dia memperingatkan Yan Tan bahwa dia tidak akan memaafkannya. Tie Duong merasa bahwa dia atau Tie Ti sudah tidak punya jalan keluar lagi. Lebih baik dia menyentuh istri ketua untuk melihat bagaimana Yan Tan bereaksi. Pintu tiba-tiba terbuka. Yan Tan bersama On Chiu datang menyelamatkan Tin Min. Sampai di rumah sakit, Yan Tan masih khawatir Tie Duong belum melepaskan Tin Min. Dia ingin dia pindah untuk tinggal bersamanya. On Chiu pura-pura sakit dada untuk menarik perhatian Tin Min. Yan Tan dengan cepat berpikir, memegang kepalanya yang sakit. On Chiu terus mengeluh sakit tangan.
Maka Yan Tan langsung mengeluh sakit kaki. Dokter datang melaporkan hasil pemeriksaan Yan Tan dan On Chieu baik-baik saja. Melihat Tin Min setuju pergi bersama On Chieu, Yan Tan tidak menahannya. Sampai di rumah, Tin Min terkejut melihat Yan Tan di apartemennya. Dia bahkan menyiapkan hidangan nasi panas, menunggu dia mengisi perut yang lapar. Yan Tan licik, diam-diam memasang plester di tangannya. Namun dengan hidung yang tajam, Tin Min segera mengenali hidangan bambu dari restoran terkenal, ayam rebus dari restoran terkenal, daging panggang dari restoran terkenal. Dia membuka perban luka palsu, lalu memaksa Yan Tan menyerahkan kunci apartemennya. Jika tidak, dia akan pindah. Yan Tan merasa sedikit sesak napas, tetapi Tin Min tidak lagi bodoh. Dia merasa masih banyak hal yang belum dia ketahui, jadi dia perlu istirahat sejenak. Naik ke ranjang istrinya, Yan Tan merasa sangat nyaman. Tin Min menariknya bangun, tetapi langsung ditekan kembali ke ranjang oleh Yan Tan. Dia mendiagnosis dirinya sendiri terkena penyakit rindu yang parah. Aroma dari Tin Min adalah obat yang efektif. Dia buru-buru melarikan diri dari pelukan pria yang penuh perhitungan itu. Di rumah keluarga Tin Min berbagi bahwa ayahnya pernah berharap memproduksi kain khusus untuk anak-anak, yang sekaligus dapat bernapas dan tahan air. Dia ingin melanjutkan impian ayahnya. On Chieu berpikir bahwa Tin Min perlu menstabilkan perusahaan dalam 1 bulan. Tidak cocok untuk meneliti produk baru. Dia pasti akan membantunya mencapai pendapatan secepat mungkin. Tunggu sampai Tin Min mantap duduk di kursi ketua, baru pikirkan hal-hal lain. Tepat pada saat itu, kakek menelepon bertanya apakah menantu perempuannya bertengkar lagi dengan Yan Tan. Dia bercerita, cucunya membawa paspor, terbang dari Eropa ke Amerika Utara. Tin Min takut dia khawatir, lalu menegaskan bahwa dia masih mencintai Yan Tan. Ketika pulang ke rumah, Tin Min tiba-tiba teringat Yan Tan. Dia segera menyingkirkan pikiran itu karena dirinya masih ingin memutuskan hubungan dengan dia. Dia membaca berita, melihat bahwa perusahaan Misen telah mengembangkan kain 3 dalam 1 yang ramah lingkungan, juga tahan air dan bernapas. Mendengar bel pintu, Tin Min keluar untuk menerima paket. Yan Tan tiba-tiba muncul, menggendong istrinya ke dalam rumah. Ternyata, dia berjuang keras kemana-mana untuk mencari tahu tentang kain dari perusahaan Misen. Menarik istrinya ke dalam pelukan, Yan Tan bertanya apakah dia merindukannya. Mendengar dia tidak menyadarinya, dia memutuskan untuk mengingat kembali kenangan lama. Yan Tan melepas jaketnya, lalu bergegas mencium Tin Min dengan penuh gairah. Dia segera menghentikannya karena harus menyiapkan dokumen untuk rapat besok. Yan Tan bersikap lembut namun tegas. Dengan acuh tak acuh mengambil jaket dan pergi, membuat Tin Min merasa sedikit menyesal. Setelah setengah bulan di bawah kepemimpinan Tin Min, penjualan perusahaan meningkat 25%. Bing Nguyen mempertanyakan, mengapa pesanan meningkat pesat tetapi keuntungan tahunan justru menurun. Tin Min menjelaskan bahwa dia telah menggunakan sebagian dana untuk membeli hak cipta kain baru dari perusahaan Misen. Bing Nguyen berpendapat bahwa ketua sedang mengorbankan kepentingan pemegang saham demi tujuan pribadi. On Chieu mengingatkan bahwa batas waktu masih tersisa setengah bulan. Bing Nguyen dengan sinis mengatakan bahwa masa percobaan sebaiknya diakhiri lebih cepat untuk menghindari kerugian bagi perusahaan. Yan Tan datang, melihat siapa yang berani mengusir Tin Min. Dia mengumumkan bahwa dia telah membeli sepenuhnya hak cipta kain dari Misen dan mentransfernya tanpa syarat kepada Tinti. Tin Min, lakukanlah apa yang kamu inginkan karena aku ada di belakangmu. Di kantor, Yan Tan bertanya lagi kepada istrinya, apakah dia merindukannya? Melihat dia tetap acuh tak acuh, Yan Tan mengeluh, aku terbang setengah putaran bumi. Masih harus menyenangkan tuan muda Misen baru bisa membeli hak cipta. Saat berkuda dengannya, aku jatuh dengan sangat sakit. Tin Min, jika kamu menciumku sekali, rasa sakitnya bisa berkurang. Jika kamu menginap bersamaku, rasa sakitnya bisa sembuh total. Mendengar dia mengatai dirinya lemah, Yan Tan ingin membuktikan kemampuannya. Tepat saat itu, kakek menelepon, membawa cucunya yang lama tidak terdengar kabarnya. Yan Tan mengundang ketua Tin untuk mengunjungi kakek bersamanya. Menggandeng tangan istrinya pulang, Yan Tan bertemu dengan saingan cintanya. Kakek sangat senang saat mendengar cerita kencan On Chieu dan Tin Min. On Chieu ingin bercerita lebih banyak karena masa muda bisa menyembuhkan tahun-tahun panjang yang berlalu. Mendengar On Chieu mengundang Tin Min ke reuni kelas, Yan Tan menolak atas nama istrinya. Tin Min mengatai dua pria itu berisik sehingga membawa kakek berjalan-jalan di taman. Berbicara dengan kakek, Tin Min bertanya-tanya mengapa kakek memilihnya sebagai menantu. Kakek Po percaya bahwa ketika Tin Min mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, itulah awal takdirnya dengan keluarga Po. Berkat dia, Yan Tan lebih sering tersenyum dan lebih berperasaan. Dia datang untuk menegur kakek karena mengundang cinta pertama menantunya ke rumah. Kakek Po yakin cinta mereka berdua tidak akan rapuh dan mudah hancur. Yan Tan berjanji malam ini akan memohon dengan sungguh-sungguh untuk kakek. Melihat mereka bahagia, On Chieu tahu sudah terlambat untuk mengembalikan masa mudanya. Melihat On Chieu minum anggur dengan penuh kesedihan, Bing Nguyen merasa marah untuknya karena Yan Tan mengambil semua perhatian dalam rapat pemegang saham. Dia menduga On Chieu seperti dirinya, tidak bisa melepaskan masa lalu. Dia menyatakan niatnya untuk bekerja sama dengan On Chieu untuk mendapatkan apa yang mereka berdua inginkan. Setelah sesi belajar membuat kopi, Yan Tan memberi istrinya secangkir latte yang sedikit retak. Dia membela diri. Gambar tersebut mewakili dirinya. Seperti Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk Adam, bagian yang hilang dari dirinya ada pada Tin Min. Namun, dia hanya suka minum minuman bersoda. Yan Tan dengan cepat mengambilnya, bahkan menambahkan sedotan untuk diminum bersama. On Chieu meminta izin untuk menyela, memanggil ketua untuk memeriksa tumpukan kain baru. Setelah istrinya pergi, Yan Tan minum dengan sedotan Tin Min, kemudian masuk untuk mengambil dokumen. Saat Yan Tan tidak memperhatikan, dia memasukkan pil ke dalam gelas air.
Setelah Yan Tan selesai minum, dia langsung merasa panas di seluruh tubuhnya. Dui Nguyen masuk untuk memeluknya sementara On Chieu berdiri di luar mengambil foto. Dalam rapat manajemen, On Chieu khawatir berita tentang ketua yang memperpanjang pernikahan akan mempengaruhi saham Tinti. Dui Nguyen berpikir satu-satunya cara adalah menggantikan kakaknya sebagai ketua sebelum berita menyebar. On Chieu membalikkan keadaan, mengumumkan rekaman Dui Nguyen yang menawarkan kerjasama dengannya. Dia bahkan merekam proses dia memasukkan obat ke dalam gelas air wakil ketua. Yan Tan mengumumkan bahwa dia telah mengalihkan aset yang atas namanya kepada istrinya. Terlepas dari keadaan pernikahan, Tin Min tetap mampu melindungi Tinti. Tin Min, aku bisa memberikan segalanya padamu. Nyawa, apalagi benda-benda di luar tubuh. Tin Min memutuskan untuk mencopot jabatan Dui Nguyen. Yan Tan memuji akting On Chieu yang hampir setara dengannya. Ternyata, On Chieu diam-diam memberitahu rencana Dui Nguyen kepada Yan Tan. Dia ingin memanfaatkan langkahnya untuk memutarbalikkan rencana. Kebetulan bertemu Tin Min di jalan. Yan Tan melihat tas di atas jatuh. Dia segera berlari, mendorong Tin Min keluar dari bahaya. Siapa sangka tas yang berisi barang berat jatuh tepat di kepala Yan Tan. Orang yang sengaja mencelakai Tin Min adalah Dui Nguyen. Membawa Yan Tan ke ruang gawat darurat. Tin Min ketakutan. Tolong jangan tinggalkan aku. Ketika sadar kembali, Yan Tan memanfaatkan kesempatan, mengeluh sakit di seluruh tubuh. Dia membutuhkan seseorang untuk merawatnya, tetapi tidak mengizinkan Tin Min memanggil Sam atau kakek. On Chieu setuju untuk tinggal dan merawat wakil direktur agar mudah berdiskusi pekerjaan. Yan Tan merasa sakit tangan. Tidak bisa menandatangani namanya. Mendengar Tin Min membawanya pulang, dia manja dan meringkuk di pelukannya. Di rumah, Tin Min mempersiapkan makanan bergizi untuk suaminya. Yan Tan menariknya untuk duduk, tanpa sengaja menekan tangannya di area penting. Aku perlu melindungi tempat yang berkaitan dengan masa depan kita berdua, juga impian kakek. Yan Tan mengeluh sakit tangan, sakit kepala, memaksa istrinya menyuapinya nasi. Namun, dia tetap ingin mencicipi bibirnya lebih dari apapun. Tin Min merasa malu, terus-menerus menyuapi suaminya. Memanfaatkan kesempatan malam ini, Yan Tan berpura-pura perlu ke kamar mandi, tetapi merasa sedikit pusing. Tangannya kehilangan tenaga sampai tidak bisa membuka kancing celana. Tin Min terpaksa menuruti keinginan pasien. Membuka kancing celana membantu Yan Tan. Menariknya ke dalam pelukan. Yan Tan ingin Tin Min tidur bersamanya. Berjaga-jaga jika ingin ke kamar mandi tengah malam. Dia menyarankan agar dia mengurangi tingkah manja. Dia perlu istirahat dengan baik, agar cepat pulih kesehatannya. Tengah malam, Yan Tan diam-diam memandangi istrinya yang tertidur lelap. Dia berniat mencuri ciuman dari Tin Min, tepat saat dia bangun untuk ke kamar mandi. Yan Tan buru-buru bersembunyi di bawah kursi, berniat menggunakan pesona pria tampan untuk merayu istrinya. Siapa sangka, Tin Min secara refleks, masuk ke kamar tidur sendiri. Yan Tan bahagia, memeluknya erat-erat. Saat pagi terbangun, Tin Min terkejut melihat Yan Tan. Dia menyalahkannya karena datang sendiri, bahkan masuk ke pelukannya, mengacaukan seluruh malam. Yan Tan menarik istrinya dari tempat tidur, lalu menciumnya dengan penuh gairah. Tin Min tidak tega menolak ciuman penuh semangat darinya. Melihat suaminya hendak melangkah lebih jauh, dia segera mendorongnya, untuk bersiap pergi bekerja. Keluar ke ruang tamu, Tin Min dengan penuh kasih sayang memegang perutnya. Ternyata, ketika Tin Min kehilangan banyak darah karena jatuh dari tangga, dia sadar untuk menandatangani persetujuan operasi. Berkat itu, dokter berhasil menyelamatkan janinnya. Untuk melindungi anaknya, Tin Min meminta dokter untuk merahasiakannya. Dia berencana menunggu Yan Tan sembuh dari lukanya, lalu memberitahu kabar gembira itu padanya. Bertemu dengan Dui Nguyen, Yan Tan memintanya untuk mentransfer saham. Dia melihat Dui Nguyen dengan sengaja mendorong tas alat ke arah Tin Min. Dia buru-buru mengakui kesalahan. Meminta kakak iparnya memberinya kesempatan untuk memperbaiki. Yan Tan memberinya pilihan. Satu adalah mentransfer saham. Dua adalah masuk penjara. Sementara itu, Tin Min sedang berdiskusi pekerjaan. Tiba-tiba merasa mual. On Chieu bertanya-tanya mengapa dia tidak memberitahu kabar baik kepada Yan Tan. Tin Min bercerita bahwa banyak orang ingin menyakiti bayinya. Jadi dia harus menyembunyikan keberadaan anaknya. Namun malam ini, dia berniat mengatakan yang sebenarnya kepada Yan Tan. On Chieu menghela napas karena dia benar-benar kehilangan harapan. Dia mengakui bahwa Yan Tan selalu setia kepada Tin Min dan di hatinya ada dia. Saat pulang, Tin Min merasakan sakit perut yang hebat. On Chieu membantunya ke rumah sakit. Tepat pada saat itu, Yan Tan datang, mengira dia sedang intim dengan pria lain. Di rumah sakit, dokter mendiagnosis bahwa detak jantung janin tidak stabil sehingga harus segera menghentikan kehamilan. Jika berlarut-larut, khawatir akan mempengaruhi kesehatan Tin Min. On Chieu baru saja membantu Tin Min pergi, lalu Yan Tan datang. Kebetulan, dokter hendak memberikan surat persetujuan untuk operasi aborsi kepada Tin Min. Yan Tan membacanya, mengira dia berniat menggugurkan anaknya. Di depan Tin Min, Yan Tan bertanya apa yang dia lakukan di rumah sakit. Tin Min beralasan tidak sehat, jadi meminta dokter meresepkan obat. Dia bertanya, apakah dia minum suplemen atau obat untuk menghentikan kehamilan. Tin Min, aku kira di antara kita sudah tidak ada rahasia lagi. Tapi ternyata, itu hanya ilusi dari diriku sendiri. Dulu karena masalah anak, aku telah menyalahkan diri sendiri banyak sekali. Jika aku tidak datang ke rumah sakit, apakah kamu diam-diam akan menggugurkan anak? Tin Min, sebenarnya aku ini apa bagimu? Aku mencintaimu, menyayangimu tapi tidak ingin hidup dalam kebohongan. Katakan padaku satu kata yang jujur. Bisakah, Po Yan Tan, kita bercerai saja, pulang ke rumah. Tin Min teringat momen-momen bersama Yan Tan di mana dia selalu melindungi dan sangat memanjakannya. Mereka memulai dengan kebohongan, tetapi cinta mereka ternyata sangat tulus.
Melihat Tin Min datang menemui ketua, Tessa memberitahu Yen Tan tidak ingin bertemu. Dia telah menyusun perjanjian pernikahan baru dan memintanya untuk menandatanganinya. Tin Min membuka perjanjian itu, tetapi Yen Tan menulis pesan agar jangan bercerai dengannya. On Chieu datang melaporkan bahwa dia telah menjelaskan kesalahpahaman untuk membantu Tin Min. Dia telah memarahi Yen Tan dan sekarang berharap Tin Min berani mengejar kebahagiaannya. Ibu Ba secara khusus datang untuk meminta maaf kepada menantunya karena telah salah menilai dirinya selama ini. Dia berjanji pasti akan menebus kesalahannya kepada Tin Min. Kakek juga muncul pada hari bahagia khusus untuk kedua cucunya. Han Han terharu hingga menangis mendengar kisah cinta rekan kerjanya yang cerdas. Tin Min melangkah ke dalam ruangan yang penuh dengan kenangan bahagia. Yen Tan melangkah perlahan ke hadapannya. Tin Min, sebelum bertemu denganmu, aku adalah orang yang rasional. Namun saat bertemu denganmu, aku baru merasakan rasa cinta. Bersedia berubah demi orang yang kucintai. Aku ingin memberikan segala yang terbaik di dunia ini untukmu. Ingin menukar segalanya demi memilikimu. Kita berdua salah paham berkali-kali. Namun dalam kesalahpahaman itu, aku malah jatuh cinta padamu. Aku percaya anak kita merasakan cinta dari orang tuanya sehingga tidak akan meninggalkan kita. Tin Min, dalam hidup ke depannya, aku hanya ingin melangkah bersamamu. Bersamaku sepanjang hidup. Ya, akhirnya, cinta tulus antara Yen Tan dan Tin Min mengalahkan semua kesalahpahaman. Mereka memulai dari pernikahan palsu tetapi saling mencintai dengan tulus hingga mencapai akhir yang bahagia.